ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد قدر الإيمان Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di saluran ini dalam silsilah kajian yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kita sudah membahas 3 dosa besar, yaitu asyirku billah, syirik, kemudian qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga yaitu sihir. Ini adalah kajian terakhir kita, yaitu kita berbicara ataupun membahas tentang sihir, hukuman bagi para penyihir, bahwa sihir merupakan salah satu dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kita juga sudah menjelaskan kemarin ya mengenai hukum haddu zahir, ya hukum hudud bagi para penyihir, yaitu al-qatl, layak dihukum mati, li'annahu kufrun billah, karena praktik sihir itu hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkannya sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Demikian pula diriwayatkan dari para salaf di antara Jundub, dia mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman hudud atas orang penyihir adalah dihukum dengan pedang, yaitu hukuman mati. Dan diriwayatkan juga dari Bajalah bin Abadah bahwasanya ia mengatakan, atana kitabu Umar qabla mautihi di sana. Telah datang surat Umar kepada kami 1 tahun sebelum kematiannya. Ani qatulu kulla sahirin wa sahirah, agar menghukum mati setiap penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan. Dan kita sudah juga menjelaskan ya beberapa bentuk sihir. Di antaranya adalah jampi-jampi yang dihembuskan, kemudian ilmu nujum, kemudian musyrah, dan beberapa bentuk jimat-jimat. Nah, ini semuanya merupakan perbuatan-perbuatan sihir yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Demikian pula hukuman atas orang-orang yang mempercayainya atau yang mendatanginya, yaitu telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka seyogianya kita menjauhi segala macam praktik sihir, menjauhi ya para tukang sihir, dan menjauhkan diri dari tasyabuh bisahirin, menjauhkan diri dari bentuk penyerupaan diri dengan para tukang sihir ini, dan juga ya kita katakan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepadanya. Ya misalnya dengan alasan berobat, dengan alasan ingin sembuh dari penyakit dan sejenisnya. Nah, kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa hukuman mati atas tukang sihir ini yang berhak melakukan dan melakukan eksekusi hukumnya ataupun hukum hudud ini adalah para penguasa, yaitu para waliul amri yang memegang kendali dalam satu negeri ataupun dalam satu negara. Nah, berikutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan sholat.
Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Meninggalkan salat merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ini dapat kita ketahui dari beratnya ancaman atas para pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah ancaman kekufuran. Orang-orang yang meninggalkan sholat diancam atau terancam kufur. Demikian pula di dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan datang sudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka waillah, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riya, yaitu salat ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkaitan dengan dosa ini, dengan dosa meninggalkan berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Ma'un ayat 107. Ya, Mus'ab bin Sa'ad, yaitu anak beliau, berkata, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ayahku, apa maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina hum an salatihim sahun, surat Al-Ma'un ayat 5, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa maksud ayat ini? Siapakah di antara kita yang tidak pernah lalai? Siapakah di antara kita yang tidak pernah tersilap? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, bukan itu maksudnya. Lalai yang dimaksud di sini adalah melalaikan waktunya, yaitu ta'khiruha an waqtiha, menangguhkannya atau mengakhirkannya dari waktunya. Dia bermain-main hingga melalaikan waktu salat. Dia bermain-main, dia sibuk dengan urusan-urusan duniawi hingga dia meninggalkan salat. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Para mufassirun menjelaskan bahwa maksud dari zikrullah di dalam ayat ini adalah as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, yaitu faman istaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'ishatihi wa dhai'atihi wa auladihi an shalah fi waqtiha kana minal mu'minal khasirin. Siapa saja yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan penghidupannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anak-anaknya, hingga terlalai dari salat pada waktunya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Ibn Abbas radhiyallahu anhu
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yaitu dalam surat Maryam ayat 59. Beliau mengatakan, "Laisa makna adaa'u tarakuha bil kulliyah." Makna adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, bukanlah meninggalkannya sama sekali. Walakin akharuha an awqatiha, namun mengakhirkannya dari waktunya. Jadi mengakhirkan salat dari waktunya saja itu sudah mendapat ancaman yang berat. Sudah merupakan satu perbuatan dosa. Bagaimana pula orang yang tidak salat-salat, ya, tidak terpikir dan tidak terlintas di dalam benaknya untuk mengerjakan salat. Sa'id bin Musayyib, ya, Imam Tabi'in, salah seorang ulama salaf rahimahullah, mengatakan, huwa alla yusalli dhuhr hatta ya'ti al-'asr. Maksud menyia-nyiakan salat adalah dia tidak mengerjakan salat zuhur hingga datang waktu asar. Wa la yusalli al-'asr illa al-maghrib, dan tidak mengerjakan salat asar hingga datang dari waktu maghrib. Wa la yusalli al-maghrib illa al-isya, dan tidak mengerjakan salat maghrib hingga datang waktu isya. Wa la yusalli al-isya ila al-fajr, dan dia tidak mengerjakan salat isya hingga datang waktu fajar. Wa la yusalli al-fajr ila tulu'is syams, dan dia tidak mengerjakan salat fajar hingga sampai terbit matahari. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-hala wa lam yatub wa'ada Allahu baghi. Barang siapa yang mati sementara dia tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak bertaubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan baghi, yaitu dia akan akan tersesat dan akan menjadi orang-orang yang sesat, dan diancam dengan baghi, yaitu wadin fi jahannam, ya, sebuah lembah di dalam neraka jahannam, ba'idun qa'ruhu wa khabithun ta'muhu, yang sangat dalam jurangnya dan sangat pahit, yang sangat buruk rasanya. Demikian, ya, ini ancaman terhadap orang-orang yang mengakhirkan dan melalaikan waktu salat. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang budiman. Salat ini merupakan suatu amalan yang sangat agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan salat dalam agama Islam ini sangat besar. Salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat, karena ia adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan wal hajj." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Jadi salat ini merupakan rukun Islam. Ya, rukun itu tiang. Ya, tiang Islam yang kedua itu adalah salat. Dan syariat Islam sangat mengingkari orang yang meninggalkan salat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilainya sebagai orang yang kufur. Lewat sabda beliau, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Pembatas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, mengatakan, dahulu para sahabat Nabi tidak melihat satu amalan pun yang apabila ditinggalkan menjadi kafir, melainkan ibadah salat. Dan salat ini merupakan tiang agama, memududdin, dan agama tidak mungkin tegak tanpa salat.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi dari segala urusan adalah Islam, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiang penyangganya adalah salat. Atap yang melindunginya, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Dan salat ini merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab berkaitan dengan muamalahnya ataupun hubungannya tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya, maka yang pertama-tama dihisab darinya adalah salat. Jika bagus salatnya, berarti bagus seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, maka dia telah merugi, dia telah celaka, malang nasibnya. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Ya, amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Sebaliknya jika rusak, maka ia celaka dan merugi. Dalam riwayat lain disebutkan, jika bagus salatnya, maka baguslah seluruh amalnya. Ya, jika rusak salatnya, maka ini bertanda rusak juga seluruh amal ibadahnya yang lain. Dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, orang yang bagus salatnya, ya kita lihat bagus ya seluruh amal-amalnya yang lain. Namun kalau kita lihat sudah melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat, ya rusak salatnya, berantakan salatnya, maka berantakan jugalah amal-amal yang lain. Demikian. Dan salat ini merupakan penghibur hati bagi kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW semasa hidup beliau menjadikan salat sebagai penyejuk dan penghibur hati. Nabi mengatakan wajuhilat qurratu aini fis salah, dan salat dijadikan sebagai penyenang dan penyejuk hatiku. Orang mukmin akan sejuk hatinya dengan ibadah salat. Adapun munafik hatinya akan gelisah ya dengan ibadah salat ini. Mereka orang-orang munafikin itu menegakkan salat dengan kemalasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dan apabila mereka berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan malas dan ya semata-mata ingin memamerkan dan menunjukkan, memperlihatkan amal mereka kepada manusia. Jadi mereka merasa terganggu, terusik ya ketenangannya dan kesenangannya dengan ibadah salat. Kita lihat ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak kita temukan orang-orang mukmin atau orang-orang Islam yang merasa ya kita katakan kesal atau merasa jengkel dan dongkol apabila azan berkumandang. Ia menganggap ini akan mengganggu aktivitasku, mengganggu kerjaku, menghambat produktivitasku dan lain sebagainya. Nah ini adalah ciri-ciri munafikin, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah para pendengar yang budiman. Harusnya seorang mukmin itu merasa terhibur dia dengan datangnya waktu sholat, dengan sholat yang dia kerjakan. Dia merasa senang, dia merasa gembira, dia merasa bahagia dengan ibadah sholat. Karena sholat itu dijadikan sebagai penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan sholat ini ya merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, ini menunjukkan tinggi dan pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam. Ya, biasanya kalau pesan terakhir itu atau wasiat terakhir itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diamalkan dan dilaksanakan. Ketika hendak meninggalkan dunia yang fana ini, beliau berpesan, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat. Ya, jagalah salat dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga salat. Ya, menjaga salat artinya menjaga pelaksanaannya. Ya, mulai dari awal kita mengerjakannya sampai akhir.
mulai dari menjaga syarat-syaratnya, ya, kemudian menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, mengerjakannya tepat pada waktunya dan tidak menyia-nyiakannya. Dan salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak tepat kewajibannya dari seorang hamba, ya, dari seorang mukallaf. Ya, bagaimanapun kondisinya, tidak gugur. Kalau dia tidak bisa mengerjakannya dengan berdiri, maka dia mengerjakannya sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring juga dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, dengan isyarat hati. Demikianlah, tidak gugur kewajiban ini selama hayat di kandung badan. Begitulah ya tinggi dan pentingnya ibadah salat ini dalam dinul Islam. Dan salat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh ibadah-ibadah lainnya. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ya. Dan salat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berapa banyak di dalam Al-Qur'an kita temukan ya perintah untuk menegakkan salat. Dan salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Dan salat merupakan ini diwajibkan sebanyak 5 kali sehari semalam. Yang berbeda dengan ibadah dan rukun Islam lainnya. Dan salat ini juga menjadi barometer amal ibadah seorang hamba seperti hadis yang kita bacakan tadi. Apabila bagus salatnya, maka baguslah seluruh amal ibadahnya yang lain. Dan apabila rusak dan berantakan salatnya, berarti telah berantakan dan rusaklah amal-amal ibadah yang lainnya. Dan kita bisa lihat bagaimana komitmen dan kesungguhan, keistiqomahan seorang memegang sunnah Rasulullah itu dapat dilihat dari ibadah salatnya. Ya, dari ibadah salatnya. Salat merupakan ibadah ya untuk menguji bagaimana komitmen kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama salat kita diperintahkan untuk terus mengikuti sunnah Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya. Ya, mulai dari melengkapi syarat-syaratnya, ya, mulai dari berwudu, kemudian menutup aurat, ya, kemudian mempersiapkan tempat, ya, dan lain sebagainya, ya, kemudian menghadap kiblat, ya, sampai dia melaksanakan rukun-rukunnya, dia mengucapkan takbiratul ihram dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baca doa-doa. Ini seluruhnya masuk dalam bingkai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, jadi coba lihat seorang yang salat asal-asalan. Ya, dia mengerjakan salat, tetapi lalai dia dari salatnya. Dia tidak mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana amal-amalnya yang lain juga berantakan, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah salat ini menjadi barometernya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dahulu para salaf jika ingin menuntut ilmu dari seseorang, maka mereka pertama kali melihat bagaimana salatnya. Ya, apabila bagus salatnya, maka mereka menimba ilmu darinya. Kalau berantakan, maka mereka meninggalkannya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya, salat ini adalah satu yang sangat penting di dalam Islam dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal. Dan ada ancaman yang berat atas orang-orang yang meninggalkannya. Nah, orang yang meninggalkan salat ini ada dua macam. Ya. Yang pertama, ia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya. Ia menganggap salat ini tidak wajib atasnya. Atau ia menganggap ia sudah tidak wajib lagi mengerjakan salat. Ya, sebagaimana sebagian kaum sufi ataupun pengikut-pengikut tarekat yang menganggap ia sudah sampai kepada derajat hakikat dan tak perlu lagi mengerjakan salat. Ya, nah, jadi dia mengingkari kewajiban salat baik secara umum atas seluruh umat manusia maupun secara khusus bagi dirinya sendiri.
Ya, nah ini hukumnya para ulama sepakat orang yang berkeyakinan seperti ini hukumnya kafir. Ya, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Ya, salah satu pembatal Islam adalah menganggap bahwa ada ya seseorang dari umat manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengingkari kewajibannya atas dirinya sendiri, walaupun dia meyakini kewajiban ini atas orang lain, maka itu bisa dihukumi kafir. Dia bisa keluar dari Islam karena keyakinan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah ia meninggalkannya karena menganggap remeh dan bermalas-malasan. Tapi ia masih mengakui kewajiban salat tersebut. Ia masih mengakui kewajiban tersebut. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat karena bermalas-malasan, tapi masih mengakui kewajibannya. Ada dua pendapat besar di sini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang ini fasik. Dia telah bermaksiat dan melakukan satu dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ya, seperti As-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, menurut pendapat yang masyhur ya dari beliau. Kemudian juga Imam Ahmad ya dalam satu riwayat dari beliau. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang ini keluar dari Islam, yang murtad. Ini adalah pendapat ataupun mazhab Sa'id bin Jubair, Sya'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibn Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, dan salah satu riwayat ya dari Imam Ahmad. Dan merupakan satu sisi pendapat juga dari dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah demikian. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa pendapat ini juga dinukil dari Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat yang lainnya. Manakah yang rajih dari dua pendapat ini? Wallahu a'lam, yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi, kecuali jika dia diancam dengan hukuman mati, ya, diancam dengan hukuman mati, tapi dia tetap tidak mau mengerjakan salat, maka dia dihukum mati dan mati dalam keadaan murtad atau kafir. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, Al-Albani mengatakan di dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah juz 1 halaman 177 sampai 178, yang intinya adalah beliau mengatakan di sini ada sebuah faedah. Aku lihat sangat sedikit orang yang memperhatikannya atau mengingatkannya. Maka dari itu wajib dijelaskan dan diterangkan. Aku tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan salat karena malas masih dihukumi muslim selama tidak ada bukti atau indikasi yang dapat menyingkap isi hatinya. Lalu ia mati sebelum diminta bertaubat. Bagaimana halnya yang terjadi di zaman sekarang ini? Adapun bila diberikan pilihan kepadanya antara dibunuh, yaitu dihukum mati, atau bertobat, kembali mengerjakan salat dan menjaga salat, lalu ia memilih dibunuh atau dihukum mati, lalu jalankan hukum mati itu atasnya, maka dalam kondisi seperti ini ia mati dalam keadaan kafir. Ya, kalau sudah diancam hukuman mati, dia tetap tidak mau melaksanakan salat dan lebih memilih hukuman mati, maka dia lalu dijalankan hukuman mati itu, maka ia mati dalam keadaan kafir. Jenazahnya tidak boleh dikubur di perkuburan kaum muslimin dan tidak berlaku atasnya hukum-hukum jenazah kaum muslimin seperti dimandikan dan disolatkan dan gugur, ya, hak-haknya sebagai muslim, yaitu hak mewariskan harta, ya, dan mewarisi harta darinya. Nah demikian. Ya, itu apabila dia tetap bersikeras, ya, meninggalkan sholat walaupun telah diancam hukuman mati dan hukuman mati itu telah dijalankan atasnya. Nah, berbeda ya dengan yang pertama tadi, ya, yaitu yang meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan, ya, tapi ketika disuruh sholat dia tetap masih mau menjalankan sholat, kemudian meninggalkan lagi, mengerjakan lagi, nanti demikian. Ya, sebab tidak mau masuk akal, ya,
mustahil atau tidak masuk akal jika ia lebih memilih dibunuh, dihukum mati karena meninggalkan sholat. Ya, lebih memilih dihukum mati daripada mengerjakan sholat. Ini tidak masuk akal orang-orang yang lebih memilih ini. Ya, nah demikian. Dihukum mati karena meninggalkan sholat, sementara ia tidak. Ya, kemudian dikatakan bahwa ia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut dalam hatinya. Nah, hal tersebut sangat mustahil dan tentunya sudah dapat dimaklumi ya bahwa tabiat manusia pasti ya, cenderung menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan nyawanya. Ya, dia akan mau mengerjakan sholat itu, tapi apabila dia tetap bersikeras meninggalkannya, ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan apabila seseorang menolak mengerjakan sholat hingga ia dibunuh dan secara batin tidak mengakui hukum wajibnya serta tidak juga mengerjakannya, maka ia dihukumi kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Banyak sekali ya penukilan dari para sahabat yang menyatakan demikian. Dan juga berdasarkan nas-nas yang sahih. Barang siapa bersikeras meninggalkannya hingga ia mati ya, ia dihukum mati atau ia mati, tidak pernah bersujud ya, meski sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Keyakinan bahwa salat adalah wajib dan keyakinan bahwa siapa saja yang meninggalkannya boleh dibunuh sebenarnya sudah cukup untuk mendorongnya untuk mengerjakannya. Ia tentu mengerjakan salat bila memiliki keyakinan ini. Ia disertai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, jika ia tidak mengerjakannya padahal ia mampu, maka itu menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan tersebut. Ya, yaitu keyakinan bahwa salat ini tidak wajib. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah orang yang meninggalkan salat karena malas tidak dengan serta-merta dihukumi kafir, tapi jelas dia adalah fasik, dia adalah seorang pelaku dosa besar. Nah, apabila sampai diancam hukuman mati dan dimintai untuk bertaubat, dia tetap tidak mau mengerjakannya, lalu dijalankan hukuman itu atasnya, maka dia dapat dihukumi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwan fillah azza wa iyyakum jami'an berkaitan dengan ibadah salat ini. Jadi sekali lagi ya, salat adalah perkara yang sangat penting ya di dalam dinul Islam ya. Salat adalah perkara yang sangat penting di dalam dinul Islam. Banyak sekali kita katakan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir ayat 32 ya, Allah mengatakan ya, dan wa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin. Ditanyakan kepada mereka, Allah di sini menjelaskan dan mengabarkan kepada kita tentang penghuni neraka jahim. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar ini? Mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi meninggalkan salatnya adalah salah satu sebab seorang hamba itu masuk ke dalam neraka saqar. Nah, demikian. Demikian juga ya, meninggalkan salat ini dapat menyebabkan hapusnya amal. Ya, dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan man fatathu salatul asri ya habita amaluhu. Barang siapa yang terluput darinya salat asar, maka hapuslah amalnya. Ini ancaman yang berat. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Targhib, Nabi mengatakan man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah terlepaslah dia dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan salatnya dapat juga menyebabkan seorang itu, suatu kaum itu diperangi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa
yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, apabila mereka mengerjakan itu, ketiga perkara itu, maka telah terpeliharalah dariku ya darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya, dan hisab batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab ya satu kaum itu boleh diperangi adalah, atau seorang itu boleh dibunuh adalah, atau diperangi adalah karena ia meninggalkan salat. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaklah kita ya memperhatikan hal ini ataupun menjaga salat kita. Menjaga salat itu ya mulai dari menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi dan kita katakan menodai ya ibadah salat kita. Demikianlah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an ya, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat. Nah, berikutnya agar kita masih bahas tentang hal ini, yaitu mengenai masalah beberapa masalah yang berkaitan dengan meninggalkan salat ini ya. Baik, itu saja mungkin pada dan selanjutnya kita buka untuk yang ingin bertanya ataupun yang ingin meminta penjelasan. Baik, terima kasih jazakallah khairan untuk Ustadz yang telah menyampaikan materi dan pembahasan dari di antara dosa besar meninggalkan sholat di kesempatan pagi hari ini. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi di 0218236543. Dan kami pun di kesempatan pagi ini akan coba untuk bertanya menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami angkat dari penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Abdullah di Bekasi. Silakan Pak Abdullah. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Berkaitan dengan sholat. Ada seorang yang paginya itu junub gitu Ustaz. Terus dia langsung tertidur, setelah itu mandi. Waktu datang sholat dia lupa untuk niat mandi junub Ustaz. Sehingga datanglah waktu habis isya dia baru teringat bahwa dia itu junub tapi tidak niat untuk mandi junub gitu Ustaz. Itu apakah sholatnya diulangi lagi atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa mengerjakan salat ya, atau tertidur darinya, atau tertidur hingga meninggalkan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia mengingatnya atau pada saat ia mengingatnya. Nah, orang yang ya kondisinya tadi ya, dia junub, kemudian dia mandi tapi tidak meniatkan mandi junub, artinya itu tidak terhitung mandi junub, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya. Jadi ia belum mandi junub, lalu ia mengerjakan salat dalam keadaan junub, lalu dia teringat ya, tentunya ia pertama harus mandi junub dulu ya, kemudian setelah itu dia mengerjakan salat yang dia kerjakan dalam kondisi junub tadi. Karena salat tersebut, di mana ia salat dalam keadaan junub, itu tidak dianggap sah ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat salat, yaitu suci badan. Ya, badannya belum suci, masih ada hadas besar yang belum terangkat darinya. Wallahu a'lam. Maka ia pertama mandi junub ya, kemudian dia mengerjakan salat yang dia kerjakan pada waktu junub tadi. Nah, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari penelpon kedua ada Ibu Lala di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afika barakallah. Silakan. Gini Ustaz, ternyata untuk mencari nafkah itu memang banyak ujiannya. Karena beberapa kali suami untuk berjanji bertemu dengan
seseorang gitu di jam-jam di mana sholat wajib ditetapkan gitu ya, sehingga berjamaah itu tidak kesampaian gitu. Nah, bagaimana untuk menyikapi ini karena begitu sulit gitu, karena ini kan berhubungan dengan pihak luar yang tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban seorang Islam gitu. Iya. Itu aja yang mohon nasihatnya. Bagaimana rezeki yang kami dapat dan bagaimana kami menyikapinya karena enggak ya kayak macam sistem tender gitu kan, nggak lihat waktu gitu aja. Jadi mungkin udah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada perkara yang lebih penting ya untuk dikerjakan oleh seorang muslim selain sholat. Ya, tadi sudah kita jelaskan beberapa kedudukan yang halo Ustaz Afwan, sebelumnya mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan karena kurang begitu jelas kami terima Ustaz. Silakan. Nah, sudah jelas. Ya, silakan. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai kedudukan sholat dalam Islam, bahwa tidak ada ya sebuah kewajiban yang paling ditekankan dan paling diutamakan ya setelah dua kalimat syahadat melainkan ibadah salat. Ya, selain ibadah salat. Jadi ini adalah kewajiban terpenting yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka janganlah ia tinggalkan karena kesibukan duniawi. Ya, kesibukan lainnya. Ya, apapun itu kesibukannya. Ya, maka hendaklah dia tinggalkan dulu dan dia mengerjakan salat. Kecuali hal-hal yang memang diberi uzur untuk meninggalkannya. Ya, seperti seorang yang sangat lapar dan dia berhasrat makanan sudah dihidangkan di hadapannya, maka ini dapat mengganggu salatnya, maka dia diperintahkan untuk makan terlebih dulu. Ya, karena apabila ia paksakan untuk salat, maka dia tidak akan bisa mengerjakannya dengan khusyuk. Atau seorang yang sedang ngantuk berat, yang apabila dia mengerjakan salat, dia upayakan untuk mengerjakan salat, ternyata ia tidak bisa menahan kantuknya, maka dia hentikan salatnya dan dia tidur dulu. Ini beberapa uzur yang diberikan di dalam syariat Islam untuk meninggalkan sholat, ya, karena hal-hal tertentu yang bisa mengganggu ibadah sholat itu. Adapun kesibukan duniawi, ya, itu bisa dipending dulu, ya, itu bisa ditangguhkan dulu, dan kita mengerjakan sholat dulu, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sholat. Bukankah Nabi memberikan pesan terakhir kepada kita, as-salah, as-salah. Ya, jagalah salat. Ya. Jadi ini adalah suatu pesan yang sangat penting ya bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Ya, bukankah tadi dikatakan bahwa salat ini adalah barometer amal ibadah kita. Kalau bagus salat kita, maka bagus seluruh amal kita yang lainnya. Maka hendaklah kita tinggalkan dulu, ya, kita sisihkan dulu ya kesibukan duniawi tadi dan kita ya bangkit untuk mengerjakan salat. Nah, itu bisa juga masuk dalam kategori alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya, ya, orang-orang yang lalai dari salatnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Tadi sudah kita jelaskan juga ya, perkataan para mufassirin berkaitan dengan ayat ini. Maksud dari zikrullah adalah salat. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan hartanya, dengan jual belinya, dengan ya pekerjaannya ataupun dengan anak-anaknya hingga terluput atau terlalai salat dari pada waktunya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah bima huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari. Kita tinggalkan itu karena Allah. Karena Allah maksudnya karena kita ingin melaksanakan dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat yang telah Allah tetapkan waktunya atas kaum mukminin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita mendengar suruhan azan, kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita datangi dulu. Kita katakan kepada mereka yang tidak mengerti atau tidak seagama dengan kita,
bahwa kita punya kewajiban kepada Rabb kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, sampaikanlah ini dengan baik kepada mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bisa memaklumi dan memahaminya. Nah, kalau tidak bisa, maka ridha Allah tetap lebih kita utamakan daripada ridha manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan, dan kita angkat dari penelpon ketiga di pagi ini, ada Ibu Zahra di Bekasi. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan ke inti pertanyaan, Ibu. Mau tanya bagaimana keadaan orang yang memakai kateter keadaan sholatnya? Yang bagaimana, Bu? Memakai kateter. Kondisi orangnya sedang memakai kateter. Memakai kateter maksudnya? Iya, itu artinya dia sering buang-buang air. Jadi dari begitu. dipasang nih kateter gitu. Oh, begitu. Karena kalau pakai pampers pun di tengah sholat masih suka keluar pipisnya. Iya. Itu aja. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz bisa menyimaknya. Iya. Nah, itu tergolong orang yang sakit ya. Orang yang sakit yang memiliki uzur. Dia terkena penyakit salisul baul ya, yaitu air seni yang terus menerus keluar. Maka dia mendapat uzur. Artinya di sini adalah hukumnya disamakan dengan hukum wanita istihadah. Ya, hukum wanita istihadah yaitu berwudu setiap kali salat dan tidak perlu menghiraukan dan tidak usah menghiraukan apa yang keluar darinya ketika salat. Nah, dia memiliki uzur. Jadi apabila seorang memiliki penyakit ini yaitu salisul baul, yaitu air seni yang terus menerus keluar karena penyakit ya, ini adalah penyakit, dia perlu berkonsultasi dengan dokter muslim sebelum memutuskan statusnya ataupun kondisinya sebagai seorang yang sakit. Ya, karena ini tentunya juga harus mendapat rekomendasi dari seorang dokter yang terpercaya ya, dokter muslim terpercaya bahwa dia memang benar-benar sakit. Maka dalam kondisi seperti ini dia mendapat keringanan, yaitu dia cukup berwudu setiap kali hendak salat. Ya, berwudu setiap kali hendak salat, ya setiap kali salat ya, dan tidak perlu menghiraukan apa yang keluar darinya ya berupa air seni ya sewaktu dia mengerjakan salat. Wallahu a'lam. Ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang yang ya kita katakan sakit. Ya, nah berbeda dengan orang yang normal, artinya tidak sakit. Kalau keluar darinya dan ia tahu bahwasanya benar-benar keluar, maka batal sholatnya dan batal wudunya. Dia harus mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Itu jika ia tidak terkena sakit ini ya, dia adalah orang yang normal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya dari pendengar kita, Ibu Lala Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, saya mempunyai mertua yang sudah cukup lanjut usia dan banyak lupa mengenai waktu-waktu sholat. Alhamdulillah setelah diingatkan beliau mau sholat, akan tetapi saat ini beliau tidak mau lagi sholat. Saya sudah berupaya untuk dan sama suami sudah berupaya untuk mendakwahi beliau, akan tetapi beliau faham, akan tetapi tidak mau untuk mengerjakan sholat. Apa yang harus kami kerjakan Ustaz untuk bisa memberikan nasihat kepadanya? Terima kasih. Ya tentunya mungkin ya dia orang tua ini sudah terkena penyakit pikun ya. Ya, terkena penyakit pikun. Sebagian orang yang pikun memang tidak mengerti lagi waktu sholat. Ya, sholat maghrib dikerjakannya 2 rakaat. Dia kira sholat subuh kan begitu. Nah, ini orang yang sudah terkena penyakit pikun. Pikun itu penyakit. Rasulullah SAW berlindung dari penyakit pikun ini. Kalau terbukti ya bahwa ia adalah orang yang pikun, ya maka ya maklur dia. Diingatkan saja terus ya, kalau dia ingin mau mengerjakannya ya dibantu untuk mengerjakannya. Nah, demikian. Nah, karena dia mungkin sudah masuk dalam usia pikun ya usia pikun. Nah, ini ma'dzur ya, karena dia tidak memiliki akal yang sempurna lagi. Nah, karena kewajiban sholat ini adalah bagi orang yang baligh dan berakal. Berakal maksudnya akal yang sempurna. Anak-anak juga punya akal, tapi akalnya belum sempurna. Nah, demikian. Baik. Nah, demikian pula orang yang kena kena pikun, ya dia ma'dzur atas kepikunannya ini, ya dengan kepikunannya ini. Tapi kalau dia belum pikun, ya maka ya nasihatilah dia supaya tetap mengerjakan sholat, ya sampaikan kepadanya, ya firman-firman Allah dan Rasulnya tentang kewajiban mengerjakan sholat,
dan ancaman orang-orang yang meninggalkan, ancaman atas orang-orang yang meninggalkan salat ya dengan cara yang hikmah, karena ini orang tua ya di masjid. Itu saja mungkin Allah. Baik. Terima kasih jawabannya, dan kita angkat dari pesan singkat kembali dari Saudari Latifah di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, mohon penjelasannya, saya kurang memahami dari anjuran untuk sholatlah tepat pada waktunya, sedangkan di beberapa nas juga atau di beberapa yang hadis yang menjelaskan bahwasannya tundalah sholat zuhur ketika matahari terik sampai meredupnya. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tepat waktu itu, diukur dari jam atau bagaimana? Apakah ada juga hal-hal lain yang membolehkan kita untuk menunda sholat? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Sholat itu perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan dengan segera, karena yang namanya al-amru ya yaqtadi al-fawr. Perintah itu menuntut ya harus dikerjakan dengan segera. Itu kaidah dalam usul fikih ya, al-amru yaqtadi al-fawr. Ya, suatu kewajiban, satu perintah ya harus dikerjakan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, misalnya seorang berkata kepada budaknya, atau majikan berkata kepada budaknya, ambilkan aku air, iskidin ma'an. Kemudian si budak baru atau si pelayan itu baru memberikannya air ya besok hari, maka ia tidak terhitung ya orang yang melaksanakan perintah majikannya, atau majikannya pasti marah kepadanya dan ia termasuk orang yang dicela. Jadi perintah sholat itu pada asalnya harus dikerjakan alal khor, dengan segera, jangan ditunda-tunda. Ya, tidak boleh ditunda-tunda sampai akhir waktu atau bahkan sampai keluar waktu. Jadi kita diperintahkan untuk as-salatu fi awwali waqtiha, di awal waktunya, kecuali ada uzur-uzur yang menyebabkan kita mengakhirkannya. Ya, misalnya satu, ya pada waktu terik matahari pada siang hari, di mana boleh kita untuk al-ibrat ya, yaitu mengerjakan salat hingga waktu atau suasana ataupun cuaca agak dingin, atau memang dianjurkan untuk dikerjakan di akhir waktu ya, atau ditekankan ataupun disunnahkan ataupun disukai dikerjakan di akhir waktu, seperti sholat isya ya. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, kalau lakukan karena akan memberatkan umatku ya, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkannya, yaitu sholat isya ya. Nah demikian. Nah selain itu ya harus dikerjakan pada waktunya dan jangan ditunda-tunda hingga akhir waktu ya, karena dapat menyebabkan ia mengerjakannya di luar waktu. Nah demikian. Jadi hendaklah dikerjakan di awal waktu. Janganlah ia menunda-nunda seperti orang-orang munafikin yang baru ya mengerjakan sholat ketika matahari akan terbenam, dan mereka pun sholatnya dengan sholat patuh ayam. Nah ini adalah ciri-ciri orang-orang munafikin. Nah wallahu a'lam. Baik. Terima kasih jawabannya, dan satu pertanyaan terakhir untuk pagi ini Ustaz ya, di kesempatan masih dari pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah apabila ada orang yang tidak sholat, kemudian ketika kita berikan nasihat dan ajakan untuk sholat, dia berdalih bahwasannya saya belum bisa sholat karena belum ada keikhlasan di dalam mengerjakannya, dan masih dan masih suka bermaksiat, sehingga percuma saja katanya untuk bisa sholat. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini, dan bagaimana upaya atau nasihat yang bisa kita berikan kepadanya yang terbaik? Jazakallah khairan. Ya, tentunya ini adalah orang jahil ya. Orang jahil, dia tidak mengerti ya kedudukan sholat di dalam Islam. Ya, dia tidak mengerti apa yang seharusnya ia lakukan, bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam. Maka orang ini perlu nasihat. Orangnya perlu peringatan dan perlu nasihat. Diberikan peringatan dan nasihat kepadanya, disampaikan hujah kepadanya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat ini atas setiap orang, tanpa ada alasan apakah dia masih dalam kondisi kita katakan maksiat atau fasik atau siapapun. Sholat tetap harus dikerjakan oleh siapa saja yang mengaku muslim, yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah itu alasan ya yang dibuat-buat oleh sebagian orang jahil untuk menghindar dari ibadah sholat. Sama seperti haji misalnya ya. Ya, ibadah haji, ada sebagian orang yang sudah mampu, tapi membuat mengada-ngadakan alasan yang dibuat-buat, seperti misalnya belum dapat panggilan. Ya, wah nanti susah konsekuensinya dan lain sebagainya. Percuma katanya pakai lobe disebut Pak Haji tapi masih
masih keluar masuk diskotik atau dan sebagainya. Nah, ini alasan-alasan yang dibuat-buat ya, lebih cenderung kepada mengikuti hawa nafsu. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi, ya, khalafa min ba'dihim khalfun. Maka akan datang nanti sudah mereka pengganti yang jelek, yaitu generasi-generasi penerus yang jelek. Ya, kerja mereka adalah adha'us shalah wa taba'us syahawat. Kerja mereka adalah menyanyiakan salat, ya, dan mengikuti syahwat. Menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat, seperti perkataan-perkataan yang ya kita dengar tadi, alasan-alasan yang kita dengar tadi, yang kita yang kita dapatkan tadi. Ya, seperti dia mengatakan, wah, aku masih fasik, aku masih kotor, aku masih begini dan begitu. Dan tidak ada alasan, dia tetap harus mengerjakan salat bagaimanapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan pembahasan yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang, Ustaz ya. Nah, dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Ustaz menutup kajian kita dengan kesimpulan akhir. Dan demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita telah membahas mengenai dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan salat. Ya, Rasulullah SAW ya telah menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya kewajiban salat ini, ya, tentang agungnya kedudukan salat ini, ya, bahwa salat ini merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, as-salat, as-salat. Jagalah salat dan jagalah salat. Ya, maka dari itu bagi kita yang cinta kepada Rasulnya, yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah melaksanakan wasiat beliau ini. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah dan laksanakanlah wasiat terakhir beliau, yaitu as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan jagalah salat, ya, dan jagalah hak-hak hamba sahaya kalian. Demikianlah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bisa melaksanakan ya wasiat junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan salat sebagai qurratul ain, sebagai penyejuk, penyenang, ya, pembahagia hati kita semua. Nah, demikianlah